Oke, selamat siang anak-anak Butiu. Ya, Bu. Sudah pada istirahat belum? Sudah, Bu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Alhamdulillah ya. Sehat semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Bu Tiwi mau tanya nih sebelum masuk ke materi berikutnya. Bu Tiwi mau bertanya, siapa yang masih ingat materi di bab 2 kemarin? Materi di bab 2. Siapa yang masih ingat tentang apa? Ya, Rama silakan. Tentang metabolisme. Tentang metabolisme dan apa yang membantu dalam proses metabolisme? Jadi mau tanya, apa yang akan terjadi ketika enzim itu rusak pada proses metabolisme? Apa yang akan terjadi? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Sabina. Metabolismenya menjadi gejolak. Iya, mengganggu proses metabolisme. Apa? Rama, silakan. Sebagai biokatalisator. Ya, sebagai biokatalisator. Apa itu biokatalisator? Yuk. Zat mempercepat laju reaksi. Untuk mempercepat reaksi proses metabolisme. Oke. Sudah semangat belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, lebih semangat lagi. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, coba Bu Tiwi mau kalian tebak gambar dulu di depan ya. Nah, ini kira-kira kota apa? Sukabumi. Selanjutnya Singapura apa? Jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Korban janji yang lagi gimana? Mantap, Alista. Makasih. Alisa, oke, sip. Sudah semangat semuanya? Sudah ya? Kalian sudah semangat, sudah konsentrasi, berarti kita masuk ke materi berikutnya. Nah, sebelum masuk ke materi berikutnya, coba Bu Tiwi di sini untuk hari ini isu ataupun masalah-masalah yang harus kalian seperti ini. Nah, kalian mungkin pernah melihat, bukan? Jadi kayaknya anaknya dari sang motivator atau Mario Teguh. Tapi kata Mario Teguh bukan pada untuk melakukan tes DNA. Nah, pertanyaannya, kira-kira apakah tes DNA bisa membuktikan bahwa Aryo ini adalah anak kandung dari sang motivator? Bisa. Kenapa? Karena siapa? Dari ayah ataupun ibunya ke anaknya. Oke. CA. Jadi ada nukleotida yang berulang. Nah, nukleotida yang ada di dalam sel tubuh itu disebut juga genom. Nah, genom ini sebagian dari ayah, sebagian lagi diwariskan dari si ibu. Apa yang diidentifikasi? Karakteristik si genomnya. Apakah ada pasangan nukleotida yang berulang di jumlahnya sama, di tempat yang sama, dan sesuai sama ayahnya? Itu kemungkinan anak tersebut adalah anak kandungnya. Tetapi ketika sudah dites DNA, ternyata pasangan nukleotidanya itu salah satu aja jumlahnya berbeda, ataupun tempatnya pun tidak sama. Coba kalian kerjakan pretest dulu. Di situ ada beberapa soal, linknya sudah Bu Tiwi share. Silakan kerjakan ya, sendiri-sendiri, tidak perlu mencontek, nah, karena ini hanya melihat kemampuan kalian. Cari namanya ya, ada nama ibunya.
Ya, 1 menit. Sudah selesai semuanya? Artika, oke. Kita lihat yang 100. Wow, Jonathan sih. Ada lagi nggak yang 100? Ada lagi nggak? Oh, Josafat. Pos tes nanti ya, itu nilainya lebih bagus lagi. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah peserta didik, berarti kalian ya, mampu menguraikan perbedaan keragaman pewarisan sifat dengan tepat. 3. Peserta didik dapat menyimpulkan keterkaitan antara gen, DNA, dan kromosom dengan tepat. Mengapa ada perbedaan ciri pada orang? 3 bentuk yang berbeda-beda. Ada yang rambutnya lurus, ada yang keriting. Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Safina. Karena masing-masing orang punya gen yang beda-beda. Oke, karena masing-masing orang memiliki gen yang berbeda-beda. Sekarang kalian berdiskusi, kalian kerjakan lembar kerja yang sudah Bu Tiwi siapkan. Kalian sudah duduk berkelompok, kelompoknya yang sudah Bu Tiwi sampaikan minggu lalu, sudah? Ya. Kelompok salah satu maju untuk presentasi hasil diskusi kalian. Jika ada yang tidak paham, boleh ditanyakan. Jawabannya di modul, linknya sudah dikirim juga ya. Modul genetika 12 MIPA, kalian boleh cari atau di pamer pegangan kalian juga boleh. Lalu, silakan. Siapa yang mau maju untuk presentasi hasil? Yang ketiga, kromosom. Nah, terus yang kedua, apa gen itu? Dan apa peran gen bagi makhluk hidup? Sampaikan ke depan Rama, ke teman-temannya. Dengan pengkodaan protein. Dan juga gen berperan sebagai pengendali sifat suatu organisme. Hubungan antara gen, DNA, dan kromosom dalam menentukan sifat yang diwariskan. Hubungan gen, DNA, dan kromosom adalah gen adalah bagian dari DNA karena segmen DNA membentuk gen. Selanjutnya gen-gen terangkai membentuk kromosom. Jadi kerjanya saling berdekatan. Untuk menyampaikan hasil laporan diskusinya, silakan Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan nomor 4. Bagaimanakah hubungan antara gen, DNA, dan kromosom dalam menentukan sifat yang diwariskan? Gen merupakan bagian dari DNA karena segmen DNA itu dia membentuk gen. Nah, lalu gen-gen itu terangkai membentuk kromosom. Itu sih Bu penjelasan singkat. Ada yang mau bertanya atau mau menambahkan? Tadi sudah menyampaikan laporan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Jadi mudah-mudahan dari diskusi kalian tadi, kalian bisa memahami perbedaan atau keragaman yang dimiliki oleh manusia. Lalu kalian sudah paham keterkaitan antara gen, DNA, dan kromosom. Tanya jawab ya. Jadi ini kan ada tiga nih, ada A, B, C, D, E. Nah, untuk yang A ini ya semua orang pasti tahu lah ini apa, kromosom. Kromosom.
termostat sama benang-benang yang mengikat. Nah, benang-benang yang mengikat ini namanya itu di DNA itu ada 2 helix, makanya DNA itu disebutnya double helix ya. Kromosom disebut kromatin. Betul? Oke. Yang C ada lipatan-lipatannya ya? Ada benang-benangnya ya? Kromosom. Jadi ada protein juga ada lipatan DNA-nya. Lanjut. Nah, ini yang kalau yang di D. Untaiannya untayan ganda, ada 2. Oke, karena ini double helix, untayan ganda. Ada berarti dia ganda. Berarti ini ciri-ciri dari DNA. Sebutkan senyawa penyusun DNA. Dan sitosin AGTS ya. Nah, nomor 1 Bu, ini nomor 2 nomor. Pentosanya atau gula pentosa. Jadi pentosa itu ada deoksiribosa sama ribosa. Lalu ada. Terima kasih Sabina. Yang ada yang mau ditanyakan tidak? Untuk materi hari ini hanya pewarisan sifat itu diturunkan dari orang tua kita gitu ya. Ada DNA atau penyusun di dalam sel itu ada di tengah-tengahnya. Nukleus itu apa sih nak? Inti sel. Inti sel. Nah, di dalam inti sel itu terdapat yang namanya tadi apa ini? Kromosom. Nah, Gula deoksiribosa. gula Deoksiribosa. deoksiribosa. Kalian untuk menyimpulkan materi hari ini. Silakan. Kesimpulan untuk materi hari ini. Oke, jadi kita tahu kalau pada materi genetik itu ada komponen-komponennya yang mungkin DNA, gen, dan kromosom. Hubungan antara gen, DNA, dan kromosom itu merupakan bagian dari DNA karena segmen DNA itu kemudian membentuk gen. Nah, lalu gen-gen yang terbentuk itu dia terangkai membentuk kromosom. Refleksi pembelajaran. Jadi refleksi pembelajaran ini kalian utarakan pendapat kalian, kekurangan dan kelebihan pembelajaran di hari ini. Adakah kekurangan hari ini? Pembelajaran hari ini? Seru? Nanti lebih semangat lagi ya. Nah, sebelum diakhiri, coba kalian kerjakan post test. Mana setelah kalian belajar hari ini, diskusi sama-sama. Mudah-mudahan nilai post testnya lebih baik ya dari pretestnya ya. Masih 4 menit ya. Silakan kalian kerjakan post testnya masing-masing. Nah, kalau kalian sudah paham tadi, berarti kalian nilainya harus lebih baik dari pretest tadi ya. Masih 3 menit lebih. Ada Noni. Siapa lagi tadi ya? Coba kita lihat apakah di post testnya nilainya masih sama atau memang tidak. Coba. Dan yang lain yang tadi masih ada salah 1, salah 2. Mudah-mudahan nanti di post testnya nilainya lebih bagus ya. Tidak. Sudah. Di sana. Hai. Coba kita lihat lagi hasilnya. Ya. Jadi, oke. Sudah ada yang mengalami perbaikan, ada juga yang masih salah satu dari pretest tadi ya. Kalau materi hari ini cukup sampai di sini ya. Kalian pelajari lagi materi untuk di pertemuan berikutnya tentang sintesis protein, transkripsi dan translasi. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Bu Tiwi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pimpin doa dulu nak. Ya, pembelajaran kita yang kita dapat hari ini berkah semuanya. Kita doa tentang kepada masing-masing doa dimulai. Doa selesai. Salam.